Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinawani dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas IAIN Langsa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang praktek peradilan yang berada di wilayah Indonesia. Lembaga peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara merupakan badan yang berdiri sendiri dan otonom. Salah satu unsur yang terpenting dalam lembaga peradilan adalah hakim, karena di sini hakim merupakan seorang yang mempunyai peran yang besar dalam memberikan keadilan maupun kepada setiap orang yang berperkara di persidangan. Hakim di sini sebagai penegak hukum harus benar-benar dalam hal ini, karena hukum seperti hukum acara perdata yang mana pembuktian adalah salah satu cara hakim untuk mengetahui suatu peristiwa yang sebenarnya. Pada hakikatnya, yang harus dibuktikan adalah peristiwanya, bukan hukumnya. Oleh karena itu, yang wajib membuktikan suatu peristiwanya yang wajib membuktikan peristiwanya ataupun mengajukan alat bukti adalah para pihak. Sedangkan hakim harus menentukan hukumnya terhadap peristiwa yang telah terbukti tersebut. Di sini terdapat asas actori in conbit probatio yang mana merupakan asas umum dalam beban pembuktian, yang artinya siapa yang mempunyai hak harus dibebani pembuktian positif yang tercantum di dalam pasal 163 HIR, yang mana yang berbunyi barang siapa yang menyatakan barang suatu hak atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan haknya itu ataupun untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya kejadian. Nah, di sini yang berhak mengajukan adalah si penggugat. Karena mengajukan suatu hak dan peristiwa, maka ia harus membuktikan dan tergugat diberi kewajiban membuktikan apabila penggugat menyangkal atas bukti yang telah diajukan si penggugat kepada si tergugat. Nah, di sini tugas pokok hakim sendiri adalah menerima, memeriksa, dan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Di sini terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, yang mana hakim menerima perkara yang diajukan kepadanya dan tidak aktif mencari ataupun mengejar suatu perkara. Kemudian hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili, yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak ataupun hukumnya. Hakim sendiri di sini boleh menolak ataupun untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan alih bahwa hukum yang jelas kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pada hakikatnya, seorang hakim hanya diharapkan ataupun meminta untuk mempertimbangkan tentang benar ataupun tidaknya suatu peristiwa yang diajukan si penggugat kepada si tergugat atas suatu perkara yang telah terjadi. Nah, di sini hakim harus mengkonstalir benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan si penggugat kepada si tergugat. Artinya, melihat, mengakui ataupun membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat tersebut. Nah, di sini hakim yang bersifat memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara di dalam persidangan. Hakim ini tidak memilih antara benar dan salahnya yang diajukan oleh si tergugat kepada si penggugat ataupun yang diajukan oleh penggugat kepada si tergugat. Karena di sini hakim hanya menyelesaikan dan memberikan hukum atas apa yang diajukan si penggugat kepada si tergugat. Sifatnya hakim di sini adalah sifat aktif, ataupun yang mana hakim ini hanya berdiam diri, kemudian yang diajukan oleh dia hanya menerima suatu peristiwa ataupun suatu kejadian sebagai alat bukti agar hakim tersebut bisa memberikan hukuman kepada si yang mengajukan perkara tersebut.
yang mana hakim di sini ialah memberikan keadilan kepada seluruh umat-umat yang mengajukan peristiwa kepada pengadilan tersebut. Di sini hakim harus memeriksa, mengadili dan menyelesaikan suatu perkara. Hakim di sini itu sifatnya itu tidak memilih kepada salah satu pihak. Hakim memberikan hukuman tersebut kepada orang yang bersalah. Kemudian hakim di sini agar masalah tersebut bisa diselesaikan secara benar dan secara dikasih hukuman oleh hakim di dalam persidangan tersebut. Nah, di sini kita bahwasanya mengetahui bahwa hakim itu merupakan salah satu bentuk yang harus penggugat ajukan agar perkara tersebut dapat diselesaikan di dalam suatu persidangan. Baiklah, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.